Tadi Mas Tuntas sudah nyinggung, tinggal di Purbayan, Baki, Sukoharjo. Nah, dalam beberapa waktu terakhir, Mas Tuntas ini menjadi sorotan, Oh, waduh, apa jadi nih? perhatian gitu, karena membangun infrastruktur yang banyak dibilang wow gitu ya. Jadi di sekitar rumah Mas Tuntas itu ada jalan ya, gang gitu, itu dibangun aspal diganti paving gitu ya dengan lampu pencahayaan. Itu di area barat, arah barat, kemudian area timur yang menuju ke Gentan itu juga dikasih lampu-lampu dan sebagainya, ada perbaikan-perbaikan. Nah, bahkan banyak yang bilang, wah ini Malioboro-nya Bagi Sukoharjo gitu. Jadi itu jadi bahan obrolan. Nah, itu semua dari Mas Tuntas. Iya, Biaya pribadi, kantong iya. pribadi, Mandiri. mandiri. Tidak ada campur tangan dari pemerintah. Dalam artian di sini adalah eh, saya niatannya ya, kalau ini bicara niat ya, di dalam pavingisasi lingkungan, kemudian juga berusaha menata lingkungan dengan lampu, dengan eh, Tempat duduk ya gitu. tempat duduk seperti Malioboro Malioboro. dan lain sebagainya. Nah, itu sebenarnya niatnya adalah sama seperti yang disampaikan oleh bapak saya, yang tadi saya singgung. Intinya kita mulai dari hal paling kecil dulu di lingkungan sekitar. Saya buat lingkungan seperti itu, sehingga bukan harapan ya istilahnya, insya Allah itu akan tertancap di semua masyarakat di sekitar dan menjadikan daerah sekitar itu menjadi lebih baik. Apakah yang saya lakukan ini tidak bisa dilakukan orang lain? Sangat bisa. Kita tidak perlu bicara tentang nominal dulu. Karena apa? Yang saya lakukan kayak di Purbayan, itu saya berkoordinasi dengan lingkungan sekitar. Memang saya tadi mohon maaf sekali ya, bukan saya underestimate dengan pemerintah. Tetapi saya menyampaikan bahwa yang pengerjaan pavingisasi di lingkungan Purbayan itu adalah mandiri. Mandiri dari saya dan warga sekitar. Dalam artian di sini adalah saya koordinasi dengan warga sekitar. Ini gimana untuk jalan ini bisa menjadi lebih baik. Ada konsep yang kita gambarkan, ini dibikin kayak Malioboro dengan ini masyarakat setuju. Dengan masyarakat setuju, akhirnya saya menyediakan bahan. Tak sediakan bahan gimana, tapi pengerjaannya gotong royong, saya gitu. Termasuk untuk lampu, untuk paving dan lain sebagainya kita lakukan dengan gotong royong dengan masyarakat supaya lingkungan menjadi lebih baik. Oh siap mas. Nah, delalai untuk pembikinan lampu-lampunya saya menggunakan dari tenaga-tenaga yang ada di PT sehingga lebih murah. Jangan bandingkan proyek yang di Purbayan itu sama dengan proyek yang dilakukan pemerintah dan lain-lain yang anggarannya begitu besar. Kalau proyek di Purbayan dengan sistem seperti itu, dan itu sebenarnya saya juga mengharapkan dari tokoh-tokoh bangsa ini, baik di jajaran legislatif maupun eksekutif, bisa melakukan hal yang sama minimal di daerahnya masing-masing, sehingga Indonesia akan terlihat lebih elok, lebih baik. Kan jenengan lihat sendiri, jalannya menjadi lebih baik dengan konsep gotong royong dengan masyarakat sekitar, dan alhamdulillah berhasil di Purbayan. Ya, iya. Walaupun tadi Mas Tuntas nggak bilang nominalnya berapa, ini habis berapa sih Mas? Ya kalau nominal sih nggak anu ya. Dikit 9, dikit 8. Oh, enggak sampai apa bicara tentang MM-an itu enggak jauh dari itu. Iya. Karena kan kebetulan yang mencarikan paving juga anggota saya. Iya. Harganya pun akhirnya menjadi bukan harga temen, tetapi harga anak buah atau harga anggota kan gitu. Karena sungkan. Iya. Kemudian yang bikin lampu juga dari anggota saya, dari pegawai yang ada di PT, sehingga apa untuk
minimalisir budgetnya kan luar biasa. Tapi Iya. kan hasilnya Iya. bagus. Iya. Skala dengan proyek besar Iya. kan gitu. Cuman kan orang juga bertanya-tanya Mas Nah Tuntas. sekarang mohon maaf ya, sekarang kan jenengan tidak menanyakan kepada wakil-wakil rakyat Iya. dan lain-lain. Iya. Selama ini mohon maaf kalau ini boleh agak mengkritisi sedikit. Nggak Mereka apa-apa kan Mas, sebenarnya- banyak juga boleh kok. Mereka kan sebenarnya mempunyai satu kemampuan dalam hal apapun untuk minimal di anggota terdekatnya, istilahnya di daerah terdekatnya itu dijadikan menjadi lebih baik. Kalau saya melihatnya kan tentang konsep amanah penderitaan rakyat ini kan dari Indonesia Merdeka sampai sekarang kan belum begitu bisa dijalankan dengan baik. Terbukti dari anggota DPR ataupun tokoh-tokoh bangsa baik di legislatif ataupun eksekutif itu bisa dilihat apakah kenal dengan tetangganya. Mereka saya kira tidak begitu mengenal tetangganya ya. Bicara tentang membangun di lingkungannya. Padahal yang saya lakukan ini itu kan bisa menjadi contoh bahwa tanpa budget yang besar pun kita bisa membuat sesuatu yang lebih baik untuk masyarakat kita, masyarakat lingkungan kita. Dan alhamdulillah memang itu kan karena panjang ya, jadi kan hampir di jalan utama sampai ke itu ya. Tapi kan intinya adalah bagaimana kita membuat lingkungan itu menjadi lebih baik. Kita mulai dari hal paling kecil terlebih dahulu.